Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita, sebuah perbincangan di dapur redaksi Forum News Network. Alhamdulillah masih terus saya bisa menemani Anda, saya Sepen Arif dan rekan saya. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda hari ini. Ya, hari ini jangan lupa tanggal 10 November ya Mas Irsu. Ini adalah Iya, iya, iya. Selamat pahlawan. hari pahlawan Iya, 10 November iya. ya. Ya, ya, Ini ya. hari pahlawan yang semoga jiwa-jiwa yang sudah berkorban itu tidak sia-sia dan kita dapat mengisinya dengan perbuatan yang sebaik-baiknya perbuatan gitulah ya. Yes, kalau ini saya kira sebenarnya saya langsung bukan apa bukan ini ya. Ini bukan mau ujub atau apa mau pamer gitu ya. Ini terkait karena bagaimanapun orang tua saya kan ini pejuang ini veteran anggota veteran pejuang 45 dan kebetulan juga dari Surabaya dulu kebetulan Laskar Bulog dulu ya di sana dulu ya. Jadi buat Oh. saya ini momen yang spesial begitu ya. November ini karena ini kan peringatan 10 November ini perjuangan area-area Surabaya ya di bawah Bung Tomo ya Mbak Agi ya. Betul, iya dengan teriakannya Allahu Akbar itu yang sangat Yes. terkenal ya Mas itu. Ya. Oke, mari dengan semangat 10 November kita bahas berbagai carut marut di bangsa ini gitu ya Mbak Agi di yang tentu saja lihat brengseknya penguasa sekarang ini terlihat dengan ditetapkannya status dari Wakil Menteri Hukum dan HAM sebagai tersangka oleh KPK, begitu ya. Sementara KPK yang menetapkan sebagai tersangka juga brengsek juga karena ketuanya itu lagi kabur, lagi mangkir dari panggilan di Polda Metro Jaya kan gitu. Coba bayangkan ini kalau nggak kita sebut brengsek apalagi nih di bangsa ini kan. Makanya orang kalau bilang kami muak itu mewakili suasana batin dari anak-anak sekarang ya. Jadi setidaknya dalam bulan pekan-pekan ini atau dalam bulan terakhir ini saja kan berarti ini ada tiga petinggi hukum gitu ya yang tersangkut kasus apa ya kasus ada yang Hukum. ada yang korupsi, ada yang pemerasan dan sebagainya begitu ya. Pak Ketua Mahkamah Konstitusi dipecat karena pelanggaran hukum berat. Ketua KPK diduga melakukan pemerasan ya dan mangkir panggilan itu kan. Kalau Pak Firly ini malah tiga kemungkinan pidana ya karena satu pemerasan, kedua gratifikasi, ketiga TPPU ya diduga itu ya pasalnya akan dikenakan ya Pak ya. Kemudian yang ini Konstitusi Hukum dan HAM, yang ini yang bikin yang menurut saya lebih menohok lagi karena ini adalah seorang guru besar dari perguruan tinggi ternama UGM yang kita kenal. Ini di Fakultas Hukum UGM itu banyak sekali pejuang-pejuang ya, pejuang-pejuang hukum dan pejuang-pejuang demokrasi di situ. Dan kebetulan di antara mereka itu banyak sahabat-sahabat kita sendiri juga itu Mbak Agi ya. Ini dijadikan tersangka dan ini juga soal gratifikasi. Menurut saya ini betul-betul kalau harusnya orang-orang seperti ini hukumannya itu harusnya ada pemberatan ya, orang yang punya kewenangan hukum dan kemudian dia harusnya menegakkan hukum malah dia sendiri menyalahgunakan kekuasaannya itu. Ini yang disebut sebagai ikan membusuk dari kepala. Iya Mbak ya? Betul, betul sekali Mas Ersu. Jadi ini adalah APH, aparat penegak hukum, orang yang sudah dididik bertahun-tahun, orang-orang yang sangat cerdas, yang diharapkan sebagai kepanjangan tangan dari Tuhan, kurang lebih demikian kan. Dia berprofesi sebagai hakim, aparat penegak hukum dan sebagainya yang menentukan nasib orang, orang itu bersalah atau tidak, seharusnya itu adalah Allah yang menentukan. Tapi karena Allah tidak bisa secara langsung mengadili di dunia ini antara sesama manusia, artinya ada manusia yang kemudian diberi kedudukan sangat penting, yang bahkan mengarah kepada kedudukan yang suci lah kita mengatakan demikian karena mereka semuanya disumpah dengan kitab suci masing-masing begitu dan kemudian mereka menyalahgunakan dari apa kewenangan yang mereka dapatkan itu begitu dalam melakukan pengadilan mereka ada konflik of interest yaitu di mana nafsu kuasa pribadi itu lebih unggul daripada keadilan yang harusnya mereka tegakkan dan kemudian mereka menyalahi begitu ya bahkan kadang apa yang ada di mulut dan ada yang di kepala mereka itu berbeda dan bahkan ketika sudah dihukum pun sudah ada pemeriksaan begitu Mas Hersu mereka denial gitu mereka menolak dan kemudian mencari-cari alasan bahwa mereka tetap seolah-olah mereka adalah yang pihak yang benar ini yang sekarang sedang terjadi dan kita prihatin sangat-sangat prihatin terhadap kondisi saat ini. Ya, 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 ya. Jadi yang tidak mengejutkan kalau banyak puncak kerusakan itu sekarang terjadi di Indonesia ya di eranya Pak Jokowi itu ya itu tidak bisa orang tidak bisa menyatakan bahwa
oh jangan nggak semua kalau disalahin presiden. Iya, memang kesalahan itu kalau nggak ada, kalau dalam di militer kan juga dikenal ada game bahwa tidak ada prajurit yang salah itu adalah komandannya kan begitu kan. Kan semua mereka ini kan menjalankan misi presiden kan begitu ya. Dan apalagi dalam kasus ini memang tidak mau kalau dalam kasus seperti eh, Pak Anwar Usman itu kan langsung itu berkaitan dengan presiden karena ini adalah adik iparnya presiden dan kemudian kasusnya berkaitan dengan meloloskan keponakannya yang adalah anaknya Pak Jokowi kan begitu Mbak Agi ya. Nah ini yang saya kira soal ini yang akan kita perbincangkan dan juga ada upaya-upaya kalau misalnya dulu disebut kalau oleh KPK dulu kalau ada yang disebut koruptor is fight back gitu. Ini ini juga apa ya, ini orang yang melanggar kode etik ini mau fight back juga karena Pak Jimli rupanya juga sekarang dilaporkan juga ya ke Majelis Kode Etik juga di KPK begitu di Mahkamah Konstitusi ya Mbak Agi. Iya betul. Jadi Pak Jimli saat ini dilaporkan di Dewan Etiknya Mahkamah Konstitusi yang melaporkan itu lintas kalau tidak salah ya Mas Hersu, ini sebuah organisasi advokat begitu yang diketuai oleh Hendar Samarantoko. Tokoh ini adalah salah seorang ketua DPP Gerindra begitu. Jadi memang ada backgroundnya, dia dalam hal ini tidak hanya sekedar menjadi advokat begitu yang memiliki kantor hukum, tapi dia juga kalau kita melihat afiliasi politiknya ini jelas dari Gerindra. Dan nanti kita bahas lebih lanjut. Dan kemudian kalau soal sedikit saja mungkin soal Pak Edi Hiaritz yaitu Wamenkumham itu tadi kita bisa menontonnya dengan lebih lengkap dan detail, itu ada di channelnya Mas Hersu di HP ya, Hersu Benopoint. Tapi ya di Hersu Benopoint, tapi kita perlu juga mungkin dari pemirsa Off the Record perlu mengetahui bahwa Bapak yang satu ini, Pak Edi ini adalah salah seorang profesor termuda lah bisa dikatakan demikian di bidang hukum pidana. Ini luar biasa, seperti Mas Hersu bilang, ini ada universitas ternama dari UGM begitu ya, dan kemudian dia usia 36 atau 37 kalau tidak salah sudah menjadi profesor 37 ya, sudah menjadi profesor luar biasa. Dan kemudian tapi kalau melihat dari jejaknya saya sudah melihat ini sebagai sebuah sepertinya orang ini perlu kita terus ikuti jejaknya begitu Mas Hersu, yaitu ketika tahun sebelumnya dia mulai muncul namanya itu kan di kasus kopi sianida ya Mas Hersu, tapi dia hanya sebagai ahli di situ. Kemudian dia kembali muncul yaitu pada kasus sidang Ahok tahun 92 tahun berarti 97 ya. Ya 97. Ahok itu bukan 2017 kan Ahok ya. 2017 maaf ya. 2017 pada saat pilkada, ya betul. Nah pada saat itu Pak Edi ini juga menjadi ahli begitu, tapi kemudian kan banyak cerita-cerita di baliknya ketika sebelum dia akhirnya muncul menjadi ahli dari pihak Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang ketika itu menjadi terdakwa, dari pihak hakim sebelumnya ditolak, yaitu karena dia ketahuan bahwa dia pernah berkomunikasi dengan jaksa penuntut umum begitu, dan dia mengatakan bahwa kalau seandainya Anda tidak menggunakan saya sebagai ahli, maka saya akan menjadi ahli dari pihak terdakwa, yaitu dari pihak Basuki Cahayapurnama. Hal ini kan tidak boleh dilakukan seperti itu, apalagi ini yang orang konflik of interest jelas begitu Mas Hersu. Dan akhirnya orang yang seperti ini kan kita bisa memiliki dugaan bahwa dia tidak menggunakan hukum itu dengan seadil-adilnya sesuai dengan tujuan dari dibuatnya hukum, tapi berdasarkan nanti kepada siapa yang dalam tanda kutip itu menggunakan dia, kan seperti itu gitu. Dan ternyata kemudian 2019 ya kita tahu Pak Ahok ketika itu sangat dekat-dekatnya dengan Pak Jokowi begitu, kedua orang sahabat, dan kemudian pada tahun 2019 dia juga menjadi ahli dari sengketa pemilu antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ketika itu 01 dan 02, dan kita tahu tidak lama kemudian ketika Pak Jokowi terpilih dia diangkat menjadi tahun-tahun berikutnya dia diangkat menjadi Wamenkumham. Jadi memang di sini memang ada jalur khusus lah Mas Hersu ya, orang-orang yang berjasa kepada Pak Jokowi, entah kita kalau kita melihat integritinya seharusnya itu sudah mulai tergerus lah sebelumnya dengan adanya kasus di sidang Ahok tersebut, tapi kemudian ini dipakai. Dan sebenarnya cara-cara seperti ini, modus-modus seperti ini di era Pak Jokowi itu sangat sering dilakukan begitu. Nanti kita bahas juga Mas Hersu pengakuan dari Pak FX Rudi, yaitu mantan wali kota Solo
Iya, ini menarik Mas Hersu. Kita perlu beritahu kepada pemirsa Off the Record mengenai apa namanya tawaran jabatan dari Pak Jokowi ketika dia sesudah selesai meloloskan Gibran gitu. Menurut Pak Rudi sih dia tidak termasuk orang yang meloloskan Gibran karena waktu itu dia diminta, tapi kemudian dia berpikir, tapi tiba-tiba Pak Jokowi seperti dia pernah sebelumnya diwawancara oleh media itu melakukan lobby sendiri langsung kepada Ibu Mega begitu. Nah, nanti kita perlu bahas itu tawaran jabatan apa yang diberikan kepada Pak F.X. Rudi. Oke, jadi menarik sekali cara-cara Pak Jokowi ya mengelola kekuasaannya ya. Sebenarnya harusnya sejak awal PDIP sudah mengendus itu. Jadi nggak perlu terjadi seperti sekarang Hasto sampai nangis-nangis seperti itu, merasa sangat sedih ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Sebenarnya kalau mereka sejak awal menyadari itu, ya nggak terjadi seperti sekarang. Tapi namanya juga nasi sudah menjadi bubur begitu ya. Jadi nggak ada penyesalan. Tapi saya kira ini kita ngomong ya dalam posisi saya tidak pernah memilih Pak Jokowi sebagai presiden dalam dua pilpres. Jadi saya tidak ada penyesalan sama sekali karena sejak awal memang bukan persoalan yang saya lihat bukan karena persoalan sentimen pribadi atau tidak, tapi saya melihat memang figur seperti Pak Jokowi tidak cocok, belum waktunya untuk kalau waktu itu saya melihat begitu, belum waktunya dia untuk memimpin sebuah negara karena saya tahu bahwa negara yang besar seperti kita itu, Indonesia seperti dikatakan oleh Pak Jokowi juga itu perlu jam terbang tersendiri, perlu track record yang jelas untuk orang menjadi seorang pemimpin itu harus ada tahap-tahapannya. Kan kita tahu Pak Jokowi itu jadi wali kota di Solo itu dua periode, tapi yang periode kedua kan juga tidak selesai masa jabatannya kan, kemudian lompat menjadi gubernur DKI Jakarta dan di Jakarta juga belum selesai jabatannya, kemudian jadi presiden. Ya, yang kalau di wali kota dan kemudian di gubernur dia nggak betah lama-lama, tapi kalau di presiden kelihatannya dia betah lama-lama dan ingin lebih lama lagi gitu ya. Iya, karena kekuasaan itu bikin orang haus gitu ya Mas Hersu. Ya. Kekuasaan itu adalah ibaratnya apa ya air itu tadi, air asin itu tadi yang ketika kita meneguk maka kita ingin lagi, tidak akan pernah membuat kita kenyang gitu. Yes, oke. Mari kita bahas Mbak Agi, yang mana dulu yang kita mau cukup kita elaborasi lebih awal. Ya, ini sepertinya soal MK dulu ya Mas Hirsu, MK dan MK di mana Pak Jimli Asidik ini akhirnya dilaporkan ke Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. Dan yang melaporkan ini adalah oleh Lisan ya, advokat dari Lisan yaitu Lingkaran Nusantara atau apa ya? Saya tidak hafal itu kepanjangannya begitu. Tapi yang jelas ketuanya itu adalah Hendar Samarantoko. Ini adalah seorang menjabat juga sebagai ketua DPP Partai Gerindra yang kalau saya lihat riwayatnya itu di Google dia juga pernah mencalonkan diri sebagai calon legislatif ya tahun 2019 begitu. Kalau tidak salah sih dapilnya Lampung karena dia ini berasal dari Lampung begitu. Nah, apa yang dia laporkan kepada Dewan Etik gitu tentang Pak Jimli Asidik ya, itu adalah soal keputusannya kemarin Mas Hirsu. Jadi intinya kemarin pada salah satu alasan dari keputusan untuk mencopot posisi dari Pak Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi itu adalah karena Pak Anwar Usman itu sudah dengan sengaja membuka ruang intervensi, kan dikatakan seperti itu, dengan sengaja membuka ruang intervensi yang di situ juga ada dikatakan sebagai konflik of interest gitu yang seharusnya itu betul-betul tidak boleh dilakukan oleh seorang hakim, apalagi ini adalah seorang hakim konstitusi. Tapi yang dipertanyakan oleh Marantoko ini adalah soal tidak adanya kejelasan. Jadi elaborasi lebih jauh lah penjelasan mengenai membuka ruang intervensi itu apa maksudnya begitu. Siapakah yang membuka ruang intervensi begitu? Tentunya ada pihak lain dari luar dan intervensinya itu berupa apa dan sebagainya begitu ya, sehingga akhirnya mempengaruhi keputusan tersebut untuk mencopot Pak Anwar Usman. Nah, ini yang diminta untuk untuk dijelaskan gitu oleh Jimli Asidiki dan kawan-kawan gitu. Jadi pihak mana yang melakukan intervensi dan sebagainya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal ini sekarang Pak Jimli posisinya sudah dilaporkan kepada Dewan Etik. Tapi kalau saya melihat dari beberapa penjelasan orang-orang para politikus ini, Mas Hersu, misalnya yang terakhir adalah penjelasan dari Sekjen PDIP yaitu Hasto di podcast Akbar Faisal.
Ya, dia di situ menjelaskan ketika ditanyakan ruang intervensi itu apa begitu ya? Siapa yang melakukan kira-kira kalau menurut seorang Hasto begitu. Nah, dia mengatakan ya, kalau melihat orang yang bisa mengintervensi dari seorang hakim apalagi ini adalah ketua Mahkamah Konstitusi, siapa lagi? Pastilah itu orang yang memiliki kedudukan sangat tinggi. Dia tidak menyebut nama, tapi dia mengatakan ini kemungkinannya adalah dari istana, dari pihak istana. Ketika kemudian dikejar lagi dari pihak istana itu siapa orangnya? Dia tidak bersedia untuk memberikan jawaban, tidak menyebutkan nama, tapi dia mengatakan, ya biasa, Hasto kan seperti itu, sering melingkar-lingkar gitu ya dalam memberikan jawaban. Dia mengatakan secara diplomatis bahwa dia kalau dari pihak istana sih sering berhubungannya itu dengan Pak Pratikno, Mensesnek begitu. Dan kenapa dengan Pak Pratikno ya? Karena mereka dulu pernah ada di kantor apa Mas Irsu? Kalau Pak Jokowi dulu ketika pertama kali Transisi. terpilih itu kan Transisi. transisi, iya. Ya, ada di ya, sama-sama ada di situ begitu. Jadi cukup dekat dengan Pak Pratikno ini. Dan kemudian dia menjelaskan bahwa saya seringkali menanyakan dan kemudian juga memberikan pendapat kepada Pak Pratikno dan sebagainya. Dan seringkali dia itu menjawabnya dengan emotikon menangis begitu. Nah, apa artinya emotikon dari menangis atau ya kalau by apa ditanyakan oleh Akbar gitu ya biasanya berkomunikasi by WA. Nah, kita tahu kalau by WA biasanya kalau kita tidak dapat memberikan penjelasan secara rinci, tidak bisa menyebut nama, apa yang terjadi dan sebagainya, seringkali kita menjawabnya dengan perasaan atau dengan apa kegundahan misalnya ya dengan emotikon menangis gitu. Nah, tapi di situ tidak disebutkan nama. Nah, satu lagi itu jawaban dari Andi Wijayanto. Ini ada di beberapa podcast kalau Andi Wijayanto ini ya, salah satunya ada di Abraham Samad Speak Up. Nah, di situ dia menjelaskan bahwa intervensi yang seperti ini, apa keputusan dari MK mengenai adanya membuka secara sengaja membuka ruang intervensi oleh Anwar Usman ini, itu siapa lagi yang melakukan gitu ya? Kalau seandainya ini bukan dari pihak istana juga begitu dalam hal ini dia menunjuk ini kepada Pak Jokowi begitu. Bahkan ketika dia membicarakan soal drama-drama yang disindir oleh Pak Jokowi pada acara ulang tahun Golkar ke-59 beberapa hari yang lalu, yaitu soal jangan apa namanya harus adu gagasan, jangan adu perasaan, jangan apa memakai drama-drama, drakor, sinetron dan sebagainya. Itu jelas-jelas dia kemudian langsung membalikkan bahwa ya justru Pak Jokowi itu membicarakan tentang dirinya sendiri. Karena siapa yang menjadi produser atau sutradara dari drama tersebut menurut Andi Wijayanto, ini mantan gubernur Lemhanas, itu adalah Pak Jokowi sendiri. Siapa lagi begitu kan? Jadi hal ini semuanya ini dia menyebutnya sebagai barikade, barikade yang saat ini terjadi soal ketidakadilan, soal drama-drama yang terjadi saat ini itu justru hanya bisa yang bisa yang bisa mengubah barikade itu atau mengambil barikade itu sehingga tidak terjadi drama-drama dan keonaran seperti semacam ini yang terjadi saat ini itu hanya Pak Jokowi sendiri, tidak ada orang lain gitu. Oke, jadi saya kira kita nggak berlebihan kalau mereka menyebut bahwa kan ini posisinya sangat tinggi ya Ketua Mahkamah Konstitusi dan kemudian dia adik iparnya Pak Jokowi. Siapa sih yang berani gitu ya, berani intervensi ke Ketua Mahkamah Konstitusi yang adik iparnya Pak Jokowi begitu kan? Kecuali ya memang siapa yang lebih tinggi lagi jabatannya dari Pak Jokowi. Jadi saya kira masuk akal kalau mereka kemudian juga ini adalah campur tangannya dari istana begitu Mbak. Dan dalam kasus ini misalnya saya sepakat sebenarnya dengan Hendar Samaran Toko ini mesti dibuka ruang siapa yang dimaksud dengan intervensi ini, tetapi tujuannya tentu berbeda. Kalau saya ingin tahu siapa yang melakukan intervensi itu gitu. Betul, iya Mas Hersu, betul. Jadi kalau seandainya saya rasa ya ini sesuatu yang sudah dapat diduga dengan jelas seperti yang dikatakan tadi oleh berbagai pihak. Sebenarnya tidak hanya Hasto dan juga tidak hanya Andi Wijayanto begitu. Kita tahu Andi Wijayanto ini adalah dengan pendidikan intelijen ya. Dia menjadi gubernur Lemhanas dan dia mengatakan bahwa semua kajian Lemhanas dalam seminggu itu bisa sekali, bisa dua kali dia selalu memberikannya kepada kepada Pak Jokowi begitu. Dan kemudian itu ada durasi kerahasiaannya. Ya, dia mengatakan untuk saat ini dia tidak bisa mengungkapkan apa saja sebetulnya yang disarankan kepada Pak Jokowi, baik itu yang disarankan tapi tidak dikerjakan atau disarankan tapi malah justru Pak Jokowi misalnya mengerjakan sebaliknya begitu ya. Seperti misalnya ketika ditanyakan
saat ini misalnya ada apa sinyalmen untuk melakukan hak angket, terus kemudian juga pemakzulan atau impeachment gitu kan, dan situasinya mungkin hampir sama misalnya seperti apa yang terjadi di Amerika ketika Nixon akhirnya itu mengundurkan diri sebelum dia diimpeach apa dan sebagainya. Itu apakah Pak Jokowi tidak mengetahui? Nah, ini kemudian Andi Wijayanto juga mengatakan bahwa soal-soal yang seperti itu sejarah apa yang pernah terjadi dan biasanya itu kan berulang ya, cuman dengan situasi berbeda di tempat berbeda, orang-orang yang berbeda, waktu yang berbeda. Tapi hal yang sama itu biasanya akan terjadi lagi. Itu dia sudah menjelaskan kepada Pak Jokowi dan Pak Jokowi tahu persis itu, tapi ya soal kewenangan untuk tetap melakukan itu, tetap melaju begitu ya Mas Hersu, dengan apa namanya menginginkan 2 periode, menginginkan 3 periode, terus kemudian juga memaksa memajukan anaknya, padahal itu bernuansa KKN atau nepotisme, gitu ya kembali kepada Pak Jokowi lagi. Orang hanya bisa memberikan nasihat, orang tidak bisa mematok kemudian bahwa nasihatnya pasti akan dipakai oleh Pak Jokowi begitu. Ya, saya kira dari sini sebenarnya kita paham siapa yang dimaksud. Tapi tentu memang penting karena itu poin keberapa kalau nggak salah poin ke-8 ya soal intervensi itu yang disebutkan oleh Pak Jika dalam amar putusan kemarin itu memang harusnya dibuka dan saya kira cara yang paling bagus itu ya sebenarnya kalau membuka ini ya melalui angket di DPR gitu ya Mbak Agi kan ya karena ini udah masuk wilayah politik kan bukan wilayah hukum lagi. Jadi menurut saya ini harus diteruskan dan saya sih sebenarnya mendengar dari teman-teman di DPR ini gerilya untuk hak angket ini masih terus jalan gitu. Bahkan sebenarnya ini saya mendengar dari teman di PDIP yang bikin ngeri-ngeri sedap, mereka itu kata teman-teman di PDIP itu banyak sekali juga politisi dari pendukung pemerintah yang sekarang ada di Koalisi Indonesia Maju itu sebenarnya juga ingin mengajukan hak angket. Jadi itu yang satunya di situ Mbak Agi. Iya, betul sekali Mas Hersu. Apa yang dikatakan Mas Hersu itu benar sekali. Misalnya dari unsur organisasi begitu ya. Yang saya lihat ini GMNI ini Mas Hersu. Ketuanya yaitu Arjuna Putra Aldino itu juga mendesak DPR untuk segera menggunakan hak angket itu dan melakukannya dengan segera, melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan ini jelas karena apa yang terjadi yaitu soal membuka ruang intervensi itu jelas bertentangan dengan undang-undang dan juga Undang-Undang Dasar 45 begitu. Bahwa kekuasaan kehakiman itu kan merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan. Jadi bagaimana mungkin seorang hakim yang sudah diberi kekuasaan untuk merdeka, untuk terhindar dari intervensi apapun dalam bentuk apapun kemudian dia justru membuka ruang intervensi begitu. Dan iya, dan kemudian juga seperti kan yang dikatakan oleh Pak Jimli Asidik, yaitu yang kemarin Mas Hersu kita bicarakan, yaitu soal komposisi 4-2-3, yaitu di mana 4 orang ini menolak begitu ya soal usia dari capres dan cawapres itu minimal begitu ya, usia minimal untuk menjadi seorang capres cawapres, dan kemudian yang 2 lagi menerima 40 tahun tapi dengan syarat dia pernah dipilih pada sebuah pemilihan umum dengan level itu setingkat DPR atau gubernur. Dan itu yang 2 menghendaki itu, dan yang kemudian yang 3 mensyaratkan minimal 40 tahun atau dia pernah mengalami atau dipilih pada sebuah pemilihan umum saja, yang itu bisa jadi entah bupati, entah wali kota dan sebagainya. Dan kemudian di sisi yang lain lagi apa yang dikatakan oleh Pak Jimli Asidik bahwa terbukti Pak Anwar Usman ini melakukan pendekatan kepada 2 orang hakim begitu, tidak disebutkan nama hakimnya tapi kepada 2 orang hakim agar dia mengubah keputusannya begitu. Nah, kalau dari sini kita bisa menduga ya, mungkin dugaan ini bisa benar bisa tidak. Kepada 2 orang itulah kemudian pendekatan itu dilakukan. Karena kemudian pada saat memutuskan itu ternyata komposisinya menjadi 4 berbanding di seberangnya adalah 3 ditambah 2 menjadi 5. Jadi 4 menjadi melawan 5 begitu. Dan kemudian ini membuat Pak Saldi Isra terkejut. Dia bilang hanya dalam waktu singkat belum pernah ini terjadi begitu sebuah berubah.
Ya. Iya, ya betul sekali. Nah, inilah yang kemudian apa yang terjadi di dalam, kemudian ruang intervensi baik itu yang masuk ke dalam ruang intervensi kepada Pak Anwar Usman maupun Pak Anwar Usman sendiri juga melakukan intervensi terhadap pendapat hakim yang lain yang seharusnya independen. Itulah yang sebaiknya dibuka. Ini GMNI kalau saya setuju ya, walaupun kita melihat GMNI afiliasinya kepada PDIP, tapi dalam hal ini dia mengatakan bahwa hakim terlapor itu terbukti sengaja membuat ruang intervensi pihak luar dan proses pengambilan keputusan dan lain-lain itu harusnya diinvestigasi oleh DPR demi mengembalikan marwah dan independensi MK itu ya rasanya Ya, kita setuju. ya saya kira ya karena diintervensi saja itu juga nggak boleh, apalagi membuka ruang intervensi. Membuka ruang intervensi itu kan artinya mereka yang mengundang kan untuk melakukan itu kan gitu ya. Dan memang di Betul. proses ini nanti kalau kita serahkan lagi kembali misalnya ke Dewan Etik, ke majelis kehormatan, ya mereka akan bilang bahwa itu wilayah wilayah kode etik yang tidak akan mempengaruhi keputusan. Tapi kalau kemudian prosesnya politik ya dampaknya juga politik, dan kita kemudian bertanya siapa yang dibuka ruang intervensinya itu. Dan kalau kemudian ternyata katakanlah terbukti dari istana, ya memang itu proses yang tidak terhindarkan, proses impeachment yang harus harus dijalankan. Itu saya kira ini situasi sekarang ini, meski kendati katakanlah merasa mereka bahwa sudah aman Gibran akan maju menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo dan menjadi salah satu kandidat bersaing dengan pasangan Anies Caimin dan kemudian Ganjar dan Mahfud. Ini belum selesai saya kira Mbak, masih ada persoalan-persoalan ya. Satu yang kita bilang kemarin ada soal perkara 141 yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi, dan sekarang ini kan Denny Indrayana, Profesor Denny Indrayana, dan juga Zainal Arifin Mohtar sudah profesor atau belum ya, yang di UGM gitu. Dokter tahu saya, Dokter Zainal Arifin Mohtar itu kan tadinya mengajukan gugatan formil sebenarnya ke Mahkamah Konstitusi, tetapi karena sampai sekarang belum diproses, belum diregistrasi, jadi dia memutuskan untuk menjadi penggugat yang terkait dalam perkara 141 gitu. Dia ingin memperkuat. Kita kan kemarin bahas kan bahwa kalau perkara 141 diajukan oleh mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia ya. Ini kita apa Unusia ya namanya. Brahma namanya kalau kita dan pengacaranya Sandiono itu kan itu menarik karena yang dia persoalkan adalah dia menggugat tadi itu yang kita sebut posisi 432 tadi. Jadi dia sepakat dengan dua orang hakim yang konkuren, Profesor Eni Nurbaningsih dan Daniel Foeh, bacanya itu susah itu dia Pak Daniel, Hakim Daniel itu dia sepakat bahwa ini harusnya yang dia setujui adalah dia minimal itu terpilih melalui pemilu atau pilkada, ya ini setingkat gubernur atau DPR RI gitu kan. Nah kalau ini yang diajukan seperti kita bahas dan kemudian diputus oleh Mahkamah Konstitusi itu sebelum tanggal 13 mungkin terjadi pergantian calon wakil presiden ya. Karena apa? Karena kalau dengan norma itu berarti ya Gibran tidak bisa menjadi calon karena dia kan baru levelnya wali kota yang 5 kecamatan. Karena masuk akal sebenarnya saya pertimbangan itu ya Mbak. Kalau naiknya itu kelasnya itu nggak terlalu jauh banget ya dari gubernur itu menjadi presiden atau wakil presiden itu ya levelnya naik satu tingkat lah gitu. Kalau tangga itu berurutan tangganya, nggak lompat tangga terlalu jauh gitu ya Mbak ya. Atau di DPR RI ini kan juga dalam sehari-hari mereka ini berpartner dengan para menteri di kabinet kan begitu ya. Mereka kan menteri di mana di DPR-nya ada komisi-komisi gitu dan setiap komisi biasanya berpartner dengan kementerian gitu atau lembaga. Jadi mereka juga udah ngerti lah pengelolaan soal negara ini. Tapi kalau wali kota, sekali lagi cuma wali kota di Solo lagi gitu ya ini terlalu jauh lompatannya gitu. Wali kota di Jakarta pun juga terlalu jauh gitu. Jadi masuk akal menurut saya, dan harusnya kalau memang ada niat serius dari Mahkamah Konstitusi di bawah Pak Soehartoyo ini membenahi berbangsa dan negara ini harus dipercepat. Apalagi sekarang Pak Soehartoyo itu sebagai ketua Mahkamah Konstitusi dan ketua Majelis Hakim untuk perkara 141 itu kan gitu.
Betul, betul sekali Mas Hersu. Iya, kita bandingkan ya kalau seandainya Gibran ini maksudnya make sense-nya secara apa kita melihat secara umum aja lah, nggak usah orang-orang yang harus apa lulus atau memiliki apa lulusan dari ilmu hukum atau dia S1, S2 dan sebagainya ya. Kita yang pendidikan biasa-biasa saja dapat melihat ini Mas Hersu, seperti Mas Hersu katakan tadi bahwa Gibran misalnya memimpin sebuah kota Solo dengan 5 kecamatan dan kita sudah menduga ini sebagai orang pers kita melihat glorifikasi terhadap Gibran ini kan memang sudah lama, dilakukan sudah dari direncanakan lama. awal. Ya, dan ini bahkan sudah awal sejak dia memerintah begitu. Bahkan kalau saya rasa ini juga sudah direncanakan sebetulnya masa depan dari Gibran ini dari sejak dia diusulkan oleh Pak Jokowi dimintakan kepada Ibu Mega untuk menggantikan Purnomo gitu ya. Nanti kita bahas. Dan kemudian dari 5 kecamatan untuk satu kota gitu ya, kota yang Solo ini kotanya tidak terlalu besar, kita bandingkan ini misalnya di Jawa Barat aja ya Mas Hersu ya. Ini di Jawa Barat ini ada 18 kabupaten dan 9 kota. Ini data tahun berapa tapi ya? Mungkin saya rasa ini data belakangan. Dan kemudian juga untuk kalau seandainya untuk satu kabupaten itu ada berapa kecamatan begitu ya, atau untuk kota madya seperti misalnya seperti Solo itu kan ada berapa kecamatan. Nah, sementara di seluruh Indonesia sendiri ada 2.772 kecamatan, 5 berbanding 2.772. Ini kita bisa bandingkan kalau seandainya provinsi yang kecil taruhlah setengahnya dari Jawa Barat jumlah kecamatan yang misal dan juga jumlah penduduknya begitu ya, bisa sepertiganya, bisa seperempatnya. Tapi artinya kalau seandainya glorifikasi terhadap seorang wali kota di kota kecil seperti itu kemudian dibandingkan kesuksesan di situ sehingga dia sudah bisa langsung lompat secara nasional melewati jalur apa level gubernur itu tadi itu lompatnya jelas-jelas terlalu jauh begitu. Bahkan dari seorang wali kota untuk menjadi gubernur aja itu juga sulit begitu ya. Banyak yang fail, banyak yang gagal dalam hal ini begitu. Walaupun banyak itu misalnya kalau untuk saat ini Mas Yesu kalau saya lihat mereka bisa menyewa apa lembaga survei sebagai konsultan untuk glorifikasi, untuk membuat media framing, mereka membayar kepada media-media, begitu kan, membuat advertorial, ya seperti yang saat ini misalnya Pilpres gitu dengan membuat dengan kekuatan uang, mereka ada baliho di mana-mana sehingga orang mau nggak mau taunya calonnya ya itu, calon yang lain mereka nggak tahu, jadi akhirnya coblosnya yang familiar ya itu, begitu kan. Nah, tapi ini orang tidak apa ya, orang Indonesia tidak sebodoh itulah. Ya mudah-mudahan dengan apa dengan terbukanya media seperti saat ini Mas Yesu walaupun beberapa media memang bisa disetir seperti itu mudah-mudahan mereka tetap waras gitu untuk melihat hal ini. Sebagai pembanding begini deh, orang kan sering mempersoalkan AHY gitu ya yang betul. militernya itu sebagai mayor begitu ya. Mayor ini kan perwira menengah lah gitu ya, perwira menengah kan. Tetapi saya kira orang seperti Gibran mungkin kita sebut bisa levelnya perwira pertama itu levelnya ya kalau lihat dari sisi usia maupun pengalamannya begitu ya dibandingkan dengan Agus Harimurti ya. Bayangkan kalau ada seorang perwira pertama atau katakanlah perwira menengah juga gitu karena kalau mau fair misalnya di masa kita mengacunya pada Orde Baru gitu ya kan dulu biasanya jabatan-jabatan bupati wali kota itu diisi oleh mereka yang berpangkat dengan kolonel atau yang kota cukup besar itu kolonel gitu ya ini perwira menengah gitu ya nanti untuk gubernur itu ya mulai dari yang wilayah-wilayah kecil mungkin masih brigjen tapi naik kemudian mayor jenderal gitu jadi perwira tinggi sudah dan setelah itu ya mungkin baru levelnya dia bisa jadi panglima TNI dan sebagainya itu udah jenderal penuh jadi bayangkan ada seorang yang perwira pertama atau perwira menengah tiba-tiba lompat jadi perwira tinggi. Ini kan secara hierarki juga udah menyalahi aturan karena bukan persoalan muda atau bukan persoalan tua, tetapi tahapan merit system itu ya, career planning seorang tour of duty itu penting gitu untuk satu jam terbang dia dan kedua kedewasaan dia dan pengalaman juga itu sangat menentukan. Bayangkan kalau bocah Boeing begitu disebutnya ya, bocah ingusan memimpin orang banyak. Makanya kan sering dipecandain ya ketika Gibran kumpul dengan para ketua umum partai koalisi Indonesia Maju itu disebut bahwa ABG ini anak buah Gibran. Anak buah Gibran dan mereka disebut sebagai anak buahnya Boeing gitu, anak bocah ingusan gitu. Ya, ini kan orang macam ini itu kan terus berlanjut dan kemudian bisa
bisa kan sekarang kok nggak bangga ya dengan ada anak muda tampil. Kita bukan soal anak muda tampil atau tidak, tapi bagaimana anak muda itu tampil kan gitu ya, bagaimana proses dia tampil gitu. Kalau ada anak muda seperti Gibran, ya itu sama bukan contoh yang baik, bukan anak muda, itu kan merusak sistem, merusak merusak konstitusi kita kan gitu. Iya Mas Hersu, sementara selama ini Pak Jokowi kan selalu mendengung-dengungkan anak muda itu harus berjuang, ya. Anak muda itu harus berjuang, anak muda itu harus kompeten, anak muda itu harus pandai, dan kemudian juga kalau kita melihat komposisi dari staf-staf khusus anak-anak muda yang ada di sekeliling Pak Jokowi, yang ada di sekeliling Pak Maruf Amin sebagai wakil presiden, itu kan jumlah Pak Jokowi berapa ya? 7 atau berapa begitu ya? Dan kita melihat mereka adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya gitu, diambil dari bidang pendidikan, diambil dari orang yang melek teknologi, dari lingkungan, terus kemudian dari bidang sosial begitu ya, yang disabilitas tapi dia menjadi pelopor di bidangnya seperti Ya, ya, itu. ya, ya, Dan, ya. dan mereka juga pandai berorasi. Rata-rata anak muda sekarang itu ya seperti yang dilakukan oleh AHY. Saya melihat rekamannya ketika dia masih di SMA Taruna Nusantara, dia adalah salah satu debaters, English debaters yang yang best lah malah justru karena dia pernah memenangkan juga perlombaan debate internasional gitu Mas Hersu. Dan memang kenapa kalau saya melihat selalu kalau melihat AHY itu dia berorasi, saya melihat nuansanya itu lalu ingat ketika dia masa-masa dia masih berusia belasan tahun gitu. Karena itu memang dipupuk dari awal begitu. Kemampuan untuk menjadi seperti itu begitu dengan berbahasa yang bagus dengan ini. Mungkin orang akan melihat AHY kok kaku ya. Ya begitulah kalau seandainya tentara ya kurang lebih seperti itu. Oke, tapi intinya poinnya jadi bukan soal tua muda, soal apa? Soal ini persoalannya bagaimana prosesnya gitu ya. Kalau prosesnya nggak benar, loh anak muda sejak sejak muda dia sudah menerabas. Ini mental kita jadi teringat ya, zaman dulu ada Profesor Kuncoro Ningrat gitu ya. Kalau kita bicara soal antropologi budaya ini kan mentalitas menerabas gitu ya yang disebut gitu ya. Ini bahaya kalau anak-anak muda yang mentalitas menerabas semacam ini ya, kita mau berharap seperti apa? Bayangkan ya, tadi Anda menyebut Pak Jokowi betul banyak sekali ngambil staf milenial yang bagus gitu. Tapi saya ragu apakah dia didengar gitu anak-anak ini, atau cuma lipstick ya, untuk pajangan saja di situ kan gitu. Tapi sekali lagi anak-anak seperti itu ya harusnya anak-anak muda itu seperti itu, bukan mengandalkan bapaknya gitu, bukan karena siapa bapaknya, karena anak mudanya. Karena pertanyaan saya, kalau ada anak seperti Gibran begitu dengan kualitas seperti Gibran, ya gitu, sama-sama seperti Gibran dan dia bukan anaknya Presiden Jokowi, apakah akan dipilih menjadi calon wakil presiden? Saya berani pastikan kan tidak gitu loh ya. Nah ini memang ini bahaya. Ini kenapa kita setiap hari bicara soal ini, karena saya kira kita masih waras, kita masih mencintai bangsa ini, kita tidak ingin bangsa ini terjerembab dalam satu jurang apa ya, jurang demokrasi, juga kehidupan berbangsa bernegara. Karena Anda tadi sebut bahwa Pak Jokowi di satu sisi bicara tentang anak muda harus maju, tapi di satu sisi kan beliau selalu mengingatkan jangan sampai salah pilih pemimpin. Kan itu beliau tantangan ke Indonesia di masa depan sangat berat, apalagi geopolitik global. Pak Jokowi kan selalu bicara geopolitik global, walaupun saya meragukan bahwa itu betul-betul pemahaman Pak Jokowi terhadap geopolitik global. Wong dia dalam pertemuan-pertemuan internasional terutama di PBB aja nggak pernah hadir dia kan gitu. Saya kira cuma retorika saja gitu. Tapi kemudian pertanyaannya apakah match kalau kita pakai itu yang kisi-kisi dari Pak Jokowi bahwa tantangan Indonesia di masa depan itu sangat berat, geopolitik global menantang. Terus dia bilang yang paling cocok itu anak saya menghadapi situasi ini, kan nggak banget ya. Kan gitu. Iya, di balik situasi geopolitik global tersebut, justru yang sekarang mengemuka adalah soal nepotisme itu tadi kan Mas Hersu, dan juga keinginan Pak Jokowi karena dia tidak berhasil untuk melangkah menjadi 3 periode dan juga perpanjangan periode, sementara dia ingin sekali semua proyeknya itu tetap dijalankan. Jadi walaupun dia sudah tidak menjabat lagi, tapi dia tetap bisa mendirect mungkin tidak secara langsung. Kalau anaknya mungkin bisa secara langsung, dia tetap bisa mendirect bahwa proyek-proyeknya itu akan tetap dikerjakan. Padahal dimanapun begitu tidak ada yang namanya presiden berikutnya itu didirect oleh presiden sebelumnya, begitu. Ya, tidak ada ketentuannya, dan kemudian dia harus melaksanakan kebijaksanaannya. Itulah presiden yang baru itu yang akan
dilihat. Nah, sekarang Mas Ersu, kalau ini sedikit saja apa yang terjadi di media sosial yang membuat saya sangat prihatin melihatnya. Itu narasi-narasi seperti misalnya seperti ini. Gibran ini hasil produk dari keputusan yang tidak beretika begitu. Bahkan hakim yang meloloskannya itu dianggap melakukan pelanggaran berat sehingga dia kemudian dicopot, dia kemudian dipecat begitu dari kedudukannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, artinya Gibran adalah produk dari itu. Orang kemudian kalau di media sosial Mas Hersu membuat narasi-narasi ini ibaratnya adalah maling begitu. Jadi ketika maling itu kemudian dia digebukin, dia bersalah, kamu nggak boleh maling lagi. Tapi ketika hasil dari maling, misalnya dia maling sepeda begitu ya, ternyata sepedanya tetap menjadi milik dia dan dianggap sah begitu. Dan Ya, ada nah juga saya kemarin mau yang menyebutnya ini sebagai penadah, Mbak. Jadi kan gitu. nah, justru itu. Ya, Dan dianggap Prabowo ini sebagai penadah dari produk yang tidak sah atau produk haram atau produk yang menyalahi etika. Itu kan berbahaya sekali kalau seandainya mereka menang, nantinya mereka akan dicap dengan apa namanya penamaan-penamaan yang buruk seperti itu gitu. ya, ya. Nah, mari kita bicara karena tadi prosesnya ya. Tadi kan Anda menyinggung di awal bagaimana pengakuan akhirnya buka-bukaan dari Pak Efek Rudi ya, bagaimana proses ketika Gibran. Masih ada satu lagi yang perlu kita bicarakan sebelum ke sana. Apa itu? Ada Mas Ersu, yaitu soal kasus kebocoran RPH itu dilaporkan ke Bareskrim Mas Ersu. Oh ya, oke, Yaitu oke. permusyawaratan hakim. Ini ada, jadi ceritanya gini, jadi sekarang itu selain tadi ada sebuah organisasi avokat melaporkan Pak Jimli itu ke Dewan Etik dari MK, terus kemudian juga jangan lupa Pak Jokowi pada tanggal 23 Oktober yang lalu juga dilaporkan ke KPK ya, Pak Jokowi dan keluarga. Jadi Pak Jokowi, Gibran, Kaisang dan juga Anwar Usman itu dilaporkan ke KPK karena melakukan KKN atau nepotisme itu tadi. Yang melaporkannya adalah tim TPDI, tim pembela demokrasi Indonesia dan satu kelompok advokat yang lainnya. Dan sampai sekarang menurut Ali Fikri yaitu jubir dari KPK masih terus didalami begitu. Jadi ini masih berproses. Dan yang berikutnya ini adalah kasus kebocoran rapat pemusyawaratan hakim itu yang dilaporkan ke Bareskrim. Ini baru saja dilaporkan, yang melaporkannya itu adalah pengacara pembela pilar konstitusi atau P3K yaitu Maidika Ramadhani. Jadi melaporkan kebocoran informasi tersebut yang kita ketahui sebelum adanya putusan, ya mungkin yang mengikuti media begitu ya, saya sendiri juga membaca itu ditulis oleh Tempo Mas Hersu dalam hal ini, yaitu dia menulis bahwa ini hasilnya kemungkinan besar akan seperti ini. Dari mana Tempo mendapatkannya? Yaitu dari para hakim konstitusi itu sendiri, begitu. Ya, ini merupakan sebuah hasil dari rapat pemusyawaratan hakim. Nah, ini yang kemudian kemarin kita dengarkan yang dikatakan oleh Jimli Asidik sebagai ketua dari MKMK yang dia terheran-heran bagaimana 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi itu semuanya melakukan pelanggaran kode etik dan itu baru terjadi sekali ini di dunia yang kita bicarakan juga waktu itu Mas Hersu. Dan ternyata pada amar putusannya gitu pada saat memutuskan pada tanggal 7 November kemarin ke-9 hakim ini kemudian akibat dari membocorkan isi RPH tersebut mereka diganjar dengan teguran lisan. Nah, inilah yang membuat mungkin marwah MK itu akan menjadi terdegradasi. Nah, ini makanya dilaporkan ke Bareskrim gitu. Ya, tapi jangan salah ya, dalam soal melapor terhadap hakim Mahkamah Konstitusi itu tidak semuanya pelapornya itu betul-betul ingin mengontrol etika hakim. Ada kelompok-kelompok yang ini yang kita sebut. Ya, ada kelompok yang kita sebut kalau di KPK ada koruptor fight back itu, tapi ada ini kelompok-kelompok yang sebenarnya bagian dari kekuasaan yang ingin membalas gitu ya dengan apa yang terjadi di sana kan gitu kan. Dalam kasus ini kan menjadi geger sebenarnya kan karena munculnya dissenting opinion dari dua orang hakim Mahkamah Konstitusi, yang satu dari Saldi Isra dan yang satunya lagi dari Pak Arief Hidayat ya. Kita tahu bahwa itu memang mungkin dianggap merupakan pelanggaran, tetapi mereka ini berjasa membuka kotak Pandora yang terjadi di situ.
Iya, ini sepertinya sebetulnya hampir mirip-mirip ya, cuman itu bukan persidangan. Mirip-mirip dengan apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD selama ini. Pada kasus Sambo misalnya, pada kasus Kanjuruhan misalnya, di mana ketika itu terjadi prosesnya itu lelet gitu ya, lelet itu apa? Lambat begitu yang orang jadi gemes gitu kan Mas Hersu, dan kemudian Pak Mahfud MD ini secara secara apa ya, secara tegas begitu ya, kemudian dia membuat narasi di depan publik begitu mengenai apa kesimpulan-kesimpulan, dan dia juga menerjunkan orangnya ke lapangan seperti saat ini misalnya yang yang terjadi pada Melkisedek Huang begitu, yang dia diintimidasi itu kan Pak Mahfud juga mengatakan dia akan mengirimkan timnya ke sana untuk menanyakan bagaimana apa kronologi yang Ya, terjadi sehingga dia diintimidasi. Jadi dalam hal ini ya berjasa ya, begitu jadi ya. memang whistleblower orang seperti Saldi Isra dan Iya. Bang Arif, mereka tahu mereka itu melakukan pelanggaran, tapi kan ada yang sebutnya satu hal ini pelanggaran yang baik lah gitu, karena kalau kalau tidak ada dissenting opinion mereka dan mereka tidak kalau mereka cara berpikirnya legal formal gitu, oh namanya dissenting opinion hanya bicara soal bahwa ketidaksetujuan mereka tapi tidak mengungkap fakta yang ada, mungkin kita nggak akan dapat gambaran seperti sekarang ini. Mungkin hasil majelis Mahkamah Majelis Kode Etik Mahkamah Konstitusi juga tidak seperti sekarang ini gitu loh ya. Itu yang saya ingin betul-betul dipisahkan ya. Jadi jangan kalau kemudian ada hakim Mahkamah Konstitusi dilaporkan ke Majelis Kode Etik atau kemudian dilaporkan ke Barreskrim, ini berarti juga hakim yang busuk. Bukan, belum tentu. Ini bukan ada upaya-upaya dari mereka-mereka yang pro status quo itu untuk fight back terhadap Saldi Isra dan Pak Arief, karena bagaimanapun juga yang membuat berantakan situasi sekarang harus diakui ya dua orang ini yang pertama kali membukanya gitu. Iya, bahkan saya kalau seandainya boleh berpikir, tapi ini hanya pikiran pribadi saja ya Mas Hersu. Ini sesuatu yang apa semacam keonaran yang ditimbulkan misalnya oleh Pak Anwar Usman. Ah, Kalau seandainya seorang Rocky begitu ya, yang dia hanya seorang aktivis, akademisi begitu, dengan dia mengatakan apa bajingan tolol, kemudian dianggap membuat keonaran, oh, dianggap kalau ini udah bikin orang nggak kata sak dunia luar ini biasa. onarnya. Betul, diancam 10 tahun apa dan sebagainya. Sementara ini tidak hanya di Indonesia saja begitu keonaran, bahkan ramai betul ya di media sosial setiap hari 24 jam. Apakah ini nggak bisa dikenai pasal itu juga Boleh, begitu? ya, ya. Oke, Raya, kita sekarang ngomongin yang soal prosesnya Gibran ya. Saya kira penting dan Iya. sebenarnya sudah beberapa kali kita ungkap ya. Tapi yang kita ungkap kemarin itu dari sisi Pak Ahmad Purnomo ya. Pak Ahmad Purnomo itu adalah Betul. adalah sebenarnya calon wali kota Solo yang mendapat rekomendasi dari DPC, dari Konperda dari konversi Mhm. DPC PDIP Solo yang waktu itu ketuanya adalah Pak Efek Rudi kan itu merekomendasikan Pak Ahmad Purnomo dengan Teguh Teguh siapa namanya Teguh Santoso ya. Ya, Iya, dan Teguh, saya lupa nama panjang ya, ya. ya Pak Teguh Mhm. wakilnya gitu kan. Tapi kan kemudian di tengah jalan rekomendasi dari DPP karena kan biasanya kan begini ini diajukan ke DPP gitu ya. Dan hal ini restu dari Ibu Ketua Umum Ibu Megawati. Akhirnya kan kemudian ganti dengan Gibran yang berpasangan dengan Pak Teguh juga. Sementara Pak Ahmad Purnomo pada waktu itu kan kita ingat dia pernah dipanggil oleh Pak Jokowi ke istana dan diberitahu bahwa rekomendasinya itu jatuh ke tangan Gibran dan sebagai Dan kompensasinya kan gitu ya, waktu itu kompensasinya dia tawari jabatan. Tapi Pak Purnomo sampai sekarang nggak mengungkap jabatan apa yang ditawarkan kepada Pak Purnomo gitu. Tapi dia pada waktu itu menolak dan kemudian dia memilih kembali ke Solo dan kemudian dia tidak aktif lagi di dunia politik. Bersama dengan itu ternyata setelah Gibran menjadi wali kota, Pak Efek Rudi juga ditawari jabatan ya oleh Pak Jokowi. Nah itu yang saya kira perlu kita ungkap. Dari situ kita tahu bagaimana cara bermainnya Pak Jokowi itu gitu. iya, iya, dan ini baru terungkap sekarang setelah Pak FX Rudi begitu diwawancara oleh media. Saya rasa mungkin sebetulnya ini udah terpendam lama ya Mas Irsu, karena kejadiannya pada tahun 2020 begitu kan. Dan Gibran itu kan dilantik awal tahun 2021. Nah, saya rasa kalau sini tidak terjadi gonjang-ganjing seperti ini pun mungkin Pak FX Rudi tidak akan mengungkapkan hal ini begitu. Tapi kan sekarang memang sudah apa sudah berubah lah hubungannya antara PDIP dengan
keluarga Pak Jokowi, dan akhirnya sekarang semuanya diungkap soal Pak Jokowi ingin 3 periode, menteri siapa saja gitu yang mengatakan dan sebagainya begitu kan. Walaupun tidak disebut nama tapi kita sudah bisa mensinyalir siapa saja. Nah, ini soal soal Pak Rudi ditawari jabatan ini, Mas Hersu. Jadi dia mengatakan bahwa pada saat itu Pak Purnomo ini sudah definitif lah ya bisa dikatakan, tapi belum resmi begitu, karena dia melalui penjaringan di ranting, di cabang dan sebagainya dia sudah oke, karena dia memang menjabat sebagai wakil wali kota dari Pak FX Rudi yang ketika itu Pak FX Rudi sebagai pejabat wali kotanya begitu. Nah, terus kemudian ketika sudah fix gitu nama dari Pak Purnomo dan Pak Teguh ini, dan kemudian Pak Jokowi begitu dikatakan itu mengatakan kepada Pak FX Rudi begitu agar supaya Gibran begitu yang naik. Tapi Pak FX Rudi ketika itu kan memang pada wawancara yang lain ya saya membaca itu Pak FX Rudi mengatakan bahwa ya ini sudah terpilih begitu. Jadi dia juga ragu-ragu karena Pak sebagai wali kota dan yang Pak Purnomo ini adalah wakil wali kota, hubungannya cukup dekat dan mereka bersahabat begitu. Jadi akhirnya ketika dia sedang menimbang-nimbang itu tiba-tiba Ibu Megawati menetapkan gitu. Seiring perjalanan waktu Ibu Mega mengambil keputusan yang berbeda dari rekomendasi itu dan memberikan rekomendasi itu kepada Gibran untuk menjadi wali kota Solo. Rupanya ketika itu Pak FX Rudi cukup terkejut gitu ya, dan kemudian baru dia ketahui bahwa Pak Jokowi ini langsung melakukan pendekatan atau meminta sendiri begitu secara personal kepada Ibu Mega. Nah, dia mengatakan Pak FX Rudi mengatakan seperti ini, Mas Hersu. Saya lebih mementingkan persahabatan daripada sebuah jabatan. Contoh ketika saya diminta menjadi wakil menteri PUPR, saya tolak. Karena saya lebih mementingkan persahabatan saya dengan Pak Pur daripada sebuah jabatan menjadi wakil menteri. Nah, dia mengatakan ini karena sempat Mas Hersu sesudah ini terjadi itu ada semacam perkiraan begitu ya dari Pak Purnomo, dia kata Pak F. Rudi ya bahwa dia hendak men-trade atau menukar persahabatan itu dengan jabatan itu tadi begitu. Nah, Pak F. Rudi ini dia menolak bahwa itu adalah sebagai bentuk transaksi politik begitu, bahwa dia akan menyingkirkan Pak Purnomo menjadi dan kemudian dia ikut mengajukan Gibran, padahal dia tidak melakukan demikian, kata dia. Dia mengatakan bahwa nanti Pak Pur akan menilai ternyata Rudi barter menjadikan Gibran Teguh wali kota dan kemudian menggantinya mengganti dari Pak Purnomo itu tadi. Dan dia menyatakan bahwa Presiden Jokowi itu menawari jabatan itu melalui Gibran. Jadi tidak langsung kepada Pak Alex Rudi. Jadi yang Pak Purnomo ya, Pak Purnomo yang dipanggil langsung ke istana ya. Beda. Itu jadi Pak Purnomo kan dipanggil langsung ke istana sebelum kemudian rekomendasi itu dikeluarkan oleh PDIP. Jadi kira-kira berapa hari sebelum rekomendasinya secara fix definitif itu keluar, Pak Purnomo itu diundang ke istana yang ketika itu cukup geger ya karena menganggap bahwa itu tidak etis apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, baik dari partai, politisi begitu. Ketika itu menyorot soal itu kalau kita masih ingat gitu. Ya. Jadi kata Pak F. Rudi sebelum dilantik gitu, Mas Gibran datang sendiri menegaskan mau nggak dilantik menjadi wakil menteri gitu. Ketika itu dia menolak tawaran tersebut dan memilih dia menjawab bahwa ya, ada putra presiden bisa menawarkan kepada tokoh PDIP wakil menteri. Iya. Kan transaksi jabatan begitu ya. Ini dibuka oleh FX Rudi dan dia mengatakan bahwa lebih baik dia menjadi tukang las daripada menjadi wakil menteri karena tidak ingin membuat Pak Ahmad Purnomo itu kecewa. Dalam bahasa Jawa dia mengatakan ini, "Boten Mas, saya bali dari tukang las mawon. Saya lebih penting persahabatan dengan Pak Pur, tidak putus daripada saya menerima jabatan sebagai wakil menteri." Di situ ini etikanya jauh banget ya dibandingkan yang satu untuk jabatan dia mengkhianati persahabatan, yang satu ditawari jabatan dia lebih mementingkan persahabatan, gitu ya. Dari sini publik bisa menilai etika politik masing-masing. Kenapa ini penting kita ungkap lagi? Kan dari sini saja kita bisa tahu bagaimana cara dan prosesnya Gibran itu memang sejak awal ya memang sudah curang, gitu ya. Itu yang dia dari satu kecurangan ke kecurangan lain gitu. Jadi nanti kalau kita bisa lihat nggak berlebihan kalau seperti PDIP dan sebagainya sejak awal udah tahu bahwa pilpresnya akan berlangsung curang ya karena caranya seperti itu. Nah kalau
kemudian ada seorang pemimpin yang proses sejak bawah dia melalui proses kecurangan terus dari satu kecurangan ke kecurangan lain, apa yang bisa kita harap kalau dia jadi sebuah pemimpin sebuah bangsa, kan itu Mbak Agi. Iya, itulah yang sebetulnya menjadi concern dari kita. Bukan soal mudanya seperti kata Bukan Gibran, sekali lagi, dan bukan karena Gibran anaknya Pak Jokowi, dan bukan karena itu. iya, tapi karena prosesnya. Ya. Sesuatu proses yang sudah anomali, yang sudah mencederai keadilan dan rasa harapan, mencederai reformasi, begitu. Ini kan MK, KPK dan sebagainya. Ini kan produk dari reformasi yang harus kita Yes. jaga. Dan kita sudah kurang lebih berhasil lah menjaga ini, dan tiba-tiba sekarang runtuh kepercayaan itu. Sebetulnya itu, begitu. Oke, ya, oke, saya kira benang merahnya clear, jelas ya, bahwa ya kita menentang kecurangan-kecurangan yang terjadi semacam itu, apalagi kemudian untuk proses pemilihan pemimpin bangsa gitu. Presiden dan wakil presiden kan satu paket ya, karena sekali lagi kita ingatkan kalau terjadi halangan presiden berhalangan tetap, mengundurkan diri atau wafat, itu yang akan menggantikan adalah seorang wakil presiden. Meskipun dalam sistem negara kita sebagai ban serep, tetapi ban serep itu akan menjadi ban utama kalau terjadi ban utamanya itu redok di tengah jalan. Kan gitu ya, Pak. Betul, Oke. betul. Ya, kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini. Jangan lupa tetap semangat untuk terus berjuang memperbaiki bangsa dan negara ini, dan kewajiban kita adalah berikhtiar mengenai hasilnya apa, itu kita serahkan pada semuanya pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kuasa. Kita pamit ya, Bagi. Saya Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi Senin minggu depan. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami.